Oke Joel, kita balik lagi. Kita masih ngebahas seputar Daihatsu Indonesia Master nih. Daihatsu Indonesia Master kali ini memang banyak kejutan ya. Bisa dibilang juga ada kejutan datang dari Tunggal Putra. Dimana yang itu juga jadi harinya patah hati seistora di saat Ginting harus kalah dari Brian Yang dari Kanada. Ya, cukup mengejutkan. Maksudnya kan Kanada kan bukan bukan negara badminton gitu kan. Tiba-tiba muncul nih. Nah, kalau menurut Ciuni dulu deh, apa sih yang jadi faktor kekalahan dari Ginting? Kan dia udah unggul 19-15 ya, apa 19-16 gitu. 15. Iya. Terus langsung berbalik jadi gamenya 19-21. Itu apa Ci yang terjadi di poin-poin itu, Ci? Iya, memang harusnya nggak kalah Ginting sih. Kalau lihat rekor head to headnya menang, cara mainnya juga udah bener. Tapi gitu deh, terakhir tuh dia nafsu banget ya. Posisi kalah angin, dia mau nyerang terus, mau cepat kelar. Itu yang bahaya. Hampir jarang dia Pengen cepet ngadu game lob gitu ya, Ci ya. Sementara Brian-nya itu udah sepasrah itu. Maksudnya dia siap, pokoknya gue defend ini. Ginting nyerang, gue defendin gitu. Dan itu yang menurutku bikin Ginting panik ya. Terus dia mau tambah cepet, nggak ada break, nggak ada ganti bola, nggak ada Iya bener juga sih. nggak ada rubah main gitu. Pokoknya nafsu aja mau cepet. Nah itu tuh bisa banget loh terjadi di semua pemain, ya nggak Ginting doang gitu. Dan ini kan sudah sering ya, rally point tuh kayak gitu tuh bahayanya banget gitu. Nah ini sangat tergantung ya memang ketenangan dia ya pada saat itu. Brian-nya ngerubah memang mainnya, ngerubah tuh dalam arti dia lebih siap defend, ngerally, gue lebih siap defend gitu. Bola amanah aja pokoknya dikejar gitu ya. Dan itu 2 kali dia berani servis ke atas, itu juga ngerubah nggak enak banget tuh buat Ginting. Karena kalau dia set di depan tuh Ginting return service depannya kan cepet bagus. Berani dia ngeflick 2 kali, itu juga spekulasi. Tapi kali ini yang benar. Kalau tadi Reza yang kalau itu kan pasrah. Kalau ini kan masih ada, ayo masih bisa ada chance nih gitu. Kalau ini kan pasrah dia. Iya, dia berani. Itu sih kunci kemenangannya. Dan ya nyesel lah pasti ya. Tapi ya gimana? Permainan tuh bisa banget kalau udah kebawa moodnya dan penasaran kan gitu ya. Penasaran aja. Tapi game ketiga tuh kan mungkin tenaga juga udah habis, turun. Posisi udah kalah angin, nyerang tuh nggak akan seenak di awal gitu kan. Nah itu sih kalau aku lihat itu, karena lihat banget gue dari Istora kan, lihat dia banget mau menang gitu kan. Nah itu tegang juga pasti kayaknya ada lah Ci ya. Maksudnya apalagi kan dia tinggal 2 poin lagi. Iya, mau buru-burunya itu loh. Jadi mau buru-burunya itu yang nggak bisa dikontrol. Nah kalau kayak tadi kan Ciuni bilang nggak ada ganti bola, nggak ada lap lapangan. Nah itu peran pelatih itu harusnya kayak gimana? Maksudnya kan bisa dong harusnya ditirakin, diingetin gitu. Apa seberisik itu nggak kedengeran gitu? Bisa juga, karena kan emang pengen banget. Susah Dep. Kalau gitu tuh emang harus teriak sekenceng-kencengnya kalau di Istora itu, karena ya kan penonton rame. Maksudnya mendukung pemain Indo lah ya, Indonesia gitu. Tapi emang harus kencang banget, nggak bisa gitu. Pemain tuh harus agak sedikit ngedeket gitu kalau mau denger. Harus ngeliat ya. Iya. Ya. Tapi kan secara Ginting kan pemain level atas dunia, dia harusnya udah tahu apa yang harus dia lakuin. Tapi karena kepengen happy-nya kan dia udah balik ke tracknya gitu kan. Pengen banget menang, pengen banget juara, pengen ada chance juara lawan Thompson juga dong. kan. Kemarinnya juga lawan Kenyu bagus banget kan. Bagus banget. Tapi sekarang kemarin karena saking pengen nggak bisa kontrol, jadinya bablas. Karena head to head kan juga unggul. Selalu maksudnya 3-0. Iya, selalu menang gitu kan. Jadi itu tadi nggak bisa dikontrol berarti ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Brian Yang tuh banyak banget nyita perhatian itu tadi karena Kanada bukan negara badminton. Tiba-tiba muncul, maksudnya bukan kejutan di babak akhir dong, di babak awal dia ngalahin Li Shifeng. Terus dia ngalahin juga Rajawat. Terus Nijijia, walaupun Nijijia retired ya. Terus ngalahin Ginting. Nah, dan kalah dari Thompson pun 3 game. Nah, apa sih yang jadi menurut Ciuni sendiri yang jadi keunggulan dari si Brian Yang ini? Aku sih ngeliatnya dia di game ketiga itu selalu bisa mengontrol dirinya. Maksudnya dia ini nggak gampang. Dia punya serangan, tapi kadang dia bisa mainin tempo ya. Kayak kapan dia harus nyerang, kapan dia harus rally, dan itu yang kelihatan banget dari sejak Li Shifeng. Li Shifeng kan juga serangannya sadis kalau lihatnya, tapi dia bisa ngatur polanya, bisa
tenang sih orangnya. Kalau aku lihat di turnamen ini dia tenang dan banget pede. Tunggal putra tuh kalau diserang nggak enak sebenarnya. Maksudnya nggak enak posisinya, nggak kayak tunggal putri yang maksudnya masih bisa balik lah, gue yakin gitu ya. Tapi tunggal putra kalau nggak pas bolanya kayak gitu keserang banyak matinya kan, tapi dia berani gitu loh. Dari mulai lawan Li Shifeng sampai ke Ginting pun, kemudian ke Antonsen juga mainnya bagus mainnya menurutku ya. Tapi ya sudah pede, sudah bisa menguasai lapangan enak, lapangan gak enak, dia sudah bisa nguasain. Dan nothing tulus sih memang, depth nothing tulus buat Brian apalagi. Tapi orang kalau lagi enak main kan enak aja Iya, ya. balik Mau aja. ngapain aja tuh, Balik. feel-nya tuh good aja gitu. Nah itu. Nah berarti kan dengan hasil di sini kan otomatis dia pasti nambah banget nih Ci kepercayaan diri. Dia udah bisa dibilang apa ya, masuk di peta kekuatan tunggal putra yang harus diwaspadain. Waspada mah iya, karena kan ini juga pernah ngalahin Jojo di Thomas Cup. Iya. Maksudnya bukan yang out of nowhere gitu, nggak Iya, tahu tiba-tiba datang. gitu. Ini Brian, gue tahu dia dari kecil, Beb, waktu gue di sana. Tapi ini emang punya pukulannya itu juga cukup lengkap gitu. Pemain cukup lengkap, punya stamina, dan dia sebenarnya latihannya kan juga banyak di Denmark Ya. sama Peter Gate. Jadi ya mungkin juga ada tips and trick dari ya Peter Gate, pemain yang kelas dunia, legend gitu, tahu lah. Makanya dia juga masih muda, dia udah bisa kontrol dirinya. Gitu. Tergantung deh mau diperhitungkan apa tidak, tergantung Brian. Maksudnya satu kejuaraan tuh semua pemain bisa begitu. Kadang-kadang bikin satu kejutan, tapi setelah itu Bisa maintain nggak? bisa maintain nggak? Banyak juga yang drop lagi, gitu kan. Iya, iya, Tapi ada juga yang dari situ dia terus jadinya naik gitu ya. Naik level lah ibaratnya kayak gitu deh. Naik kasta. Oke, ya naik kasta dia. Nah yang menarik tapi kan kita tahu bahwa di Kanada tuh banyak orang Indonesianya. Ada coach Adi BW juga di situ kan. Ya. Nah termasuk lu juga tuh Le, lu sama Febe kan pernah di Kanada nih, maksudnya tahu lah di sana seperti Kayaknya semua apa. negara udah deh. Iya, salah satunya Ci, Salah satu. satunya tuh kan Oke. Kanada gitu. Nah pelatihnya sendiri tuh apa Setialdi ya? Aldi ya. Iya. Nah itu tuh siapa sih Le? Aldi kan mantan pemain Platnas, Pratama, terus baru 3 tahun ini di Mandarin klubnya Brian Yang. Sekarang tapi sebenarnya kan Brian Yang tuh banyaknya latihannya di Europe atau sama Victor. Dia kalau balik Kanada Beda latihannya tempatnya. balik Kanada karena kan ya Aldi kebetulan lagi libur. Terus ditugaskan lah jaga Brian. Oke. Nah, tapi Maksudnya bukan dia yang pegang gitu ya. kalau di Kanada dia yang pegang, tapi kan Briannya pindah-pindah tuh latihannya di sana, di sama Axelsen, sama Peter Gate. Anu sparring lah Iya ya. cari iya, sparring karena di gitu. Kanada buat selevel Briannya nggak ada, Ah. nggak banyak lah, Iya, nggak ada cari juga, dimana juga ya. nggak ada. Tunggal putra nyaman dia, kalau ganda mungkin ada lain. Tunggal putri nyaman 2-3 pemain, ganda campuran nyaman 2 per. Jadi Berarti penting banget tuh sparring ya. iya. Dep dikejar loh sampai kemana-mana Iya, ternyata. Iya. kayak Marin juga dulu kan kayak gitu ya Ci ya. Iya. Oh iya, Dia sampai benar. ke Indonesia, sampai kemana gitu kan. Betul. Justru kita yang kayaknya banyak sparring malah kayak jalan di tempat gitu. Ya mungkin Aldi juga tahu, maksudnya dia dulu latihan sama Ginting, jadi mungkin ya sedikit Pola-polanya. ya lebih Oh, banyak dikasih dikit. contekan Ya ini nih dikit-dikit lu lah. mainnya gini aja gitu. Jadi kemarin pas aja, kebetulan pas bisa menang. Dan literally sebelumnya cuma main satu game, ya nggak secapek itu juga Iya. Oh, sih, iya. ya kan? Zazia. Masih Karena kan retired ya. Retired. Berarti pelatihnya ini seangkatan sama Ginting. Di bawah Aldi, berarti. Iya di bawah kita lah. Di bawah ya. Gak tahu berapa tahun tapi ya Oh, di bawah oke. kita. Nah, kalau udah ngebahas tunggal putra ya, kayaknya kita nggak afdol nih kalau nggak ngebahas yang tahun lalu all final. Ada Jojo sama Ciko. Iya. Ya kan? Mereka kan ketemu itu di all final. Tapi justru dua-duanya nih kalah di babak awal. Sama-sama di babak pertama kan? Lo mau ngomong apa kan kita Jojo nonton bareng. sama Lu Guangzhou. Ah. Terus Ciko ketemu Antonsen memang. Nah kita ngebahas Jojo dulu deh Ci. Jojo kan sebenarnya hampir nyaris juga nih menang. Tapi apa sih yang maksudnya jadi kendalanya dia malah tersingkir di babak awal? Iya, tuh aku lihat juga mainnya. Jadi memang di last minute di poin kritis tuh Jojo bola tuh tanggung sebenarnya, bisa dia matiin ya, tapi nggak kena pas Iya. raketnya. Nggak Itu Kena frame touch-nya. kayaknya ya. Heeh, itu game.
Jadi ya itu gimana ngomongnya ya kan, secara teknis mereka main dua-duanya normal, Seimbang lah. seimbang gitu. Bisa ngeluarin semua permainannya ya, karena udah imbang gini tuh susah Dep, maksudnya bukan berarti kalah babak pertama tuh jelek ya, tergantung juga sih Mainnya lawannya gimana? siapa juga. lawannya siapa, dan itu rata sekarang nih, apalagi mau masuk Olimpik, aduh kayak deg-degannya Iya, tuh iya. luar biasa tinggi, padahal pertandingannya belum Olimpik, Iya. tapi race tuh Olimpik gitu kan. Iya, betul. Ya itu memang beban yang harus diambil semua pemain gitu ya. Itu kalau Jojo, kalau Ciko kan jodoh ya sama Antonsen, kalau kan Axelsen. sama Axelsen, Axelsen. pokoknya sama yang top seeded gitu Ci ya. Iya, ketemu terus. Ya, nggak ada pilihan. Dia harus coba sampai bisa dia bisa menembus lah. Gimana kalau udah ngomong drawing ya? Kan susah ya, Dep, kalau bukan unggulan gitu Ada sih. luck-luck juga kan itu, ada faktor luck ya. Benar. Nah, makanya tuh mesti dipikir apa ya, Dep? Harus berangkat kemana dulu ya. Kadang-kadang Iya nggak usah kalau terlalu dipaksain. langsung yang gini kan ya, tapi ini di Indonesia kan mau tidak mau Iya, emang mau tidak tetap bagusnya main lah di sini. Berarti kalau kita lihat nextnya, maksudnya kan kalau untuk tunggal putra harus bisanya cuma 2 ya. Jojo sama Ginting nih kayaknya udah plotnya udah pasti untuk di Olimpik. Berarti kalau menurut lu sendiri Le, Ciko gimana nih, maksudnya dia di level 500 ke bawah dulu kah untuk cari juara-juara dulu atau gimana nih? Iya, menurut gua kalau bisa ya bisa lebih stabil dulu di level yang lebih di bawah dari 750 ke bawah gitu. Karena selama ini kan dia pernah juara di Ya. Malaysia 500, Ya. habis itu turun naik. Pernah juara lagi di 300 di Taiwan. Tapi kan belum stabil. Ya. Ya boleh main di 750 1000 boleh, tapi nggak semua level Turnamen 1000 dia ikutin gitu. ya. Jadi diselingin lebih banyak yang 500 300, selingin 1000 sekali gitu. Jadi nggak semua yang 750 sama 1000 main, karena sayang takutnya nanti makin ngedrop jadi PD-nya ya. nggak ada PD-nya. Iya, tahun lalu finalis. Iya, sama tahun lalu Jojo. finalis kan sebenarnya bisa Iya. gitu. Nah terakhir nih kalau kita ngebahas tunggal putra terakhir nih sebelum menutup segmen yang Tapi ini, menurut lu dulu main Chicago gimana? yang Menurut mana lu? kemarin Lawan Antonsen. kurang taktis. Oh. Kurang taktis dalam arti ada beberapa pukulan yang harusnya dia udah bisa matiin, tapi sama dia diolah lagi. Jadi kurang taktis gitu mainnya tuh kurang efisien. Apa dia belum feel good gitu ya untuk kayak apa pukulan-pukulan nyerangnya tuh kadang kan gitu ya, mau nyerang terus nggak enak gitu loh. Dan gerakannya nggak smooth gitu kalau menurutku kemarin. Agak gerasak gerusuk gitu. Iya, Di iya. saat dia mau ngerti kan ya gerasak gerusuk ya. Maksudnya, di saat dia mau nyepetin tuh kayaknya tuh gerasak gerusuk banget gitu. Di saat dia mau melanin tempo tapi gerakannya tuh masih seperti itu. Jadi belum terlalu tenang gitu. Kalau kemarin sih kalau nonton sih gitu ya. Tapi Antonsen main di Istora, Iya. Dia luar biasa banget. tuh auranya Dia pernah juara juga kan ya sebelumnya. 4 final kalau saya ingatnya tuh kayak Iya. dia. Nah, Seneng dia main. kalau kita lihat ya, kan kita selalu bilang, wah, mumpung Axelsen gak ikut nih, ada kan juara. Nah sekarang nih, nggak ada Axelsen, ada Antonsen. Jadi gimana ya? Antonsen Maksudnya udah ranking 4 sekarang. apa Denmark semendominasi itu nih, Ci, untuk di sektor tunggal putra? Enggak sih, kalau aku lihat ya Axelsen malah kadang udah bisa dikalahin ya. Enggak yang Sewah dulu. Superior. Superior dulu lah, sejak dia cedera tuh ya di betisnya Ya, tuh ya. lah kesini lumayan bisa dikalahin. Dan kalau lihat tuh gelar juara runner up-nya lah terutama tuh gonta-ganti aja sih, Iya. nggak tentu siapa aja bisa gitu ya. Jadi kalau bicara dominasi di Indonesia, saya baca tuh Antonsen udah latihan di Singapura Iya. untuk persiapan ke sini. Oh dia nggak main India berarti ya? Dia Christmas tuh di akhir Desember tuh udah latihan persiapan untuk di Asia ini. Jadi kalau hasilnya begitu dan dia memang enak main di Istora, ya sudah predicted. Ya kan, maksudnya ya dia begitu caranya gitu kan. Iya. Jadi ya sudah bisa diprediksi. Tapi kalau lihatnya imbang kok sebenarnya Dep, tergantung siapa yang lebih siap ya, yang bisa ngejalani pertandingan kayak gitu dengan baik. Berarti nggak semendominasi itu ya, Ci ya? Menurut Maksudnya saya. siapa yang siap untuk di sektor ini sebenarnya siapapun masih bisa jadi juara. Iyalah Denmark orang dia latihannya di Dubai, Axelsen di Dubai, si Antonsen di Dubai. Karena itu tadi kan mungkin nggak ada sparring juga ya atau gimana ya? Iya kan sebenarnya bisa latihan bareng dia. Axelsen Oh, sama iya juga Antonsen. ya. Kalau Axelsen tuh kan ada asmanya. Jadi dia lebih mau prefer di Dubai dibandingin di Eropa menurut apa yang saya baca tuh kayak gitu. Tapi apapun itu ya kalau aku lihat dia latihan kadang dia masih apa sparringnya Iya, gitu ya. Tapi emang ganti-ganti. dia tuh
pinter sih, smart menurutku jadi pemain tuh. Nah dia bisa banyak baca buku, terus dia bisa banyak punya insight. Itu kan udah kelihatan dari cara dia ngomong dan ini kan berarti kan gimana ya, walaupun nggak ada banyak orang, dia tuh bisa lah untuk bikin dirinya tuh bagus gitu loh. Memanfaatkan keterbatasan. Hebatnya Hebat. menurutku Axel. Itu sih yang luar biasa ya. Justru di saat kita mungkin semuanya udah disediain, justru kadang terlena. Di saat dia semuanya serba terbatas, dia cari cara gimana caranya untuk dia lebih bisa optimalin lagi performa dia kan. Dan di samping punya modal ya Dep. Iya, di samping punya modal dan punya kualitas ya. Iya persis. Intinya itu dulu. Ya, oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di segmen selanjutnya.